Coba teman-teman lihat bagaimana adab dari Nabi Zakaria alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan dalam surah Maryam ayat 4 yang artinya, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan doa yang tidak putus asa. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam? "Aku ini udah tua, ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, uban di mana-mana, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa dengan Engkau wahai Allah." Kita baru berdoa berapa bulan saja, "Ya Allah, kenapa nggak dikabulin ya Allah? Lama banget nggak dikabulin ya Allah. Ya Allah, saya minta kurus kok nggak kurus-kurus." Ya ibu doa doang, tapi makan jalan terus. Atau apalah itu ya kan, doa ikhtiar, harus ada ikhtiar, nggak cuma doa terus ya Allah pengen kaya ya Allah, kan nggak mungkin di masjid doa terus tanpa ikhtiar. Begitulah teman-teman sekalian, Nabi Zakaria alaihissalam mengajarkan kepada kita doa yang tidak pernah putus asa karena Allah mengabulkan semua doa. Allah mengabulkan semua doa. Kata siapa? Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Baca surah itu, apa suratnya? Ayatnya depannya. Al-Baqarah ayat 186. Kalimatnya adalah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Artinya adalah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada aku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dan aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Aku kabulkan doa orang-orang apabila dia berdoa kepadaku. Kata Allah, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah mengabulkan semua doa dengan 3 cara. Pertama, kita berdoa, Allah langsung kasih cash saat itu juga. Ya Allah, aku pengen banget ya Allah kuliah di luar negeri, apa ya misalnya Universitas Oxford ya Allah gitu misalnya. Tiba-tiba baru berdoa hari itu, tiba-tiba besok dapat kabar, dapat email kita diterima di Universitas Oxford, Masya Allah. Cita-cita saya sih itu sebenarnya yang belum kesampaian ya. Misalnya begitu ya, untuk para pelajar atau ibu mengatakan apa? Ya Allah, saya ingin anak saya ya Allah bisa masuk pesantren dan menghafalkan 30 juz Al-Quran dan terkabul. Jadi ada doa yang kita langsung doa dan kemudian Allah kabulkan, ada. Atau ada doa yang kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah jauhkan dari sebuah kejelekan. Allah nanti kasihnya nanti, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Misalnya seperti ada seorang ibu yang anaknya minta, "Ma, minta pisau ma." Anak usia 3 tahun, "Mama minta pisau." Dikasih gak sama mamahnya? "Jangan nak, bahaya nak. Ini ada keburukan nih, saya harus ganti keburukan ini, jangan sekarang. Nanti kalau kamu sudah besar, kamu sudah mengerti, saya akan kasih pisau ini." Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, kita terkadang minta sesuatu, Allah nggak kasih karena ada keburukan di sana, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik nanti, atau Allah kabulkannya nanti. Misalnya para pemudi-pemudi mengatakan, "Ya Allah, saya mau nikah sama si fulan ya Allah, tolong ya Allah jodohkan saya ya Allah." Tiba-tiba seminggu kemudian dapat undangan pernikahan dari si fulan ini, bergemetar tangannya. "Ya Allah, ya Allah, katanya Engkau mengabulkan doa ya Allah, kenapa Engkau nggak ngabulkan doa?" Patah hati 7 hari 7 malam. Masalahnya itu laki-laki berdoa, "Ya Allah, aku nggak mau sama si fulanah itu ya Allah," gitu kata laki-lakinya. Kita berdoa, "Ya Allah, aku mau nikah sama si fulan." Laki-lakinya berdoa, "Aku nggak mau sama si fulanah ya Allah." Gimana tuh? Ya. Jadi teman-teman sekalian, nggak usah lah patah hati ngapain? Nggak usah. Allah sudah mempersiapkan pangeran yang akan datang kepadamu kalau engkau menjaga diri, insya Allah. Allah berikan yang sekufu, sepadan denganmu, insya Allah ya. Para penghafal Quran, insya Allah dapat juga yang cinta Quran, insya Allah. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi tadi kita ngomong apa ya? Allah mengabulkan semua doa ya. Dengan cara yang kedua tadi, Allah ganti keburukan itu, Allah ganti dengan yang lebih baik nanti, atau Allah balasnya nanti, Allah berikannya nanti. Kemudian yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa adalah, ingat doa itu adalah ibadah, dan setiap ibadah pasti ada pahalanya. Nggak mungkin ibadah nggak ada pahalanya, betul nggak? Doa adalah ibadah, setiap ibadah ada pahalanya, dan pahala itu akan diberikan oleh Allah nanti di hari akhir. Jadi itulah makna bahwa Allah mengabulkan semua doa. Doamu yang mungkin kau rasa tidak dikabulkan di dunia, itu adalah pahala-pahala pundi-pundi pahala yang akan diberikan oleh Allah nanti di hari akhir. Begitu teman-teman sekalian. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa ketika tidak mendapatkan keturunan.
doa yang disebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Apa doanya? Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri dan engkau adalah ahli waris yang terbaik. Dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Zakaria alaihissalam ketika sesuatu tidak mungkin. Ingat sudah tua, istrinya mandul, sesuatu yang tidak mungkin dan orang lain juga nggak akan percaya. Nggak mungkin, tidak mungkin sesuatu itu terjadi. Tapi kalau kata Allah mungkin ya mungkin. Maka lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala di usia senjanya Nabi Zakaria alaihissalam diberikan seorang anak bernama Yahya alaihissalam. Maka dalam surah Al-Anbiya ayat 90 kelanjutannya, maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh mereka selalu bersegera dalam kebaikan, syarat yang pertama. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Dan yang ketiga, merekalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Makanya Rasul mengatakan ada jenis orang-orang yang tergesa-gesa dalam berdoa. Orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa adalah orang-orang yang ketika berdoa mengatakan, aku sudah berdoa, kenapa engkau tak kabulkan ya Allah. Itulah orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa. Berdoa pun ada adabnya teman-teman sekalian. Kita beristighfar terlebih dahulu, kita memuji-muji Allah terlebih dahulu. Kemudian bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, atau bisa saja doa kita cepat dikabulkan oleh Allah dengan tawasul. Salah satu tawasul syar'i adalah ketika kita melakukan amal solih. Jadi amal solih ini bisa membantu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sebuah kisah di mana ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam sebuah gua karena terjadi longsor dan badai yang sangat besar. Lalu pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Tidak ada yang bisa menolong mereka. Kalau mereka mati di situ, maka tidak ada yang tahu bahwa mereka ada di situ. Mereka menjadi mayat yang membusuk di situ. Siapa yang bisa tolong mereka? Allah. Bagaimana cara mereka agar Allah mengabulkan doa mereka? Dengan tawasul amal solih yang pernah mereka lakukan selama di muka bumi. Orang pertama mengatakan, ya Allah, aku berbakti kepada kedua orang tuaku ya Allah. Kalau engkau lihat itu adalah amal soleh, geser batu ini. Allah geser batu itu. Orang kedua mengatakan, ya Allah, aku pernah suka pada orang mau zina ya Allah, tapi aku tinggalkan wanita itu karena aku takut padamu ya Allah. Allah lihat itu sebuah amal soleh. Allah tolong dia di saat kesulitan dia. Allah geser sedikit batu itu. Orang ketiga mengatakan, wahai Allah, saya pernah punya pegawai saya tidak mengambil gaji, gajinya saya belikan hewan ternak yang banyak, hewan ternak berkembang biak dengan sangat banyak. Tiba-tiba pegawaiku itu datang dan aku berikan seluruh hewan ternak itu kepadanya. Kalau engkau lihat itu adalah amal soleh ya Allah, maka geser batu ini. Maka Allah geser batu tersebut. Jadi amal soleh yang kita lakukan teman-teman sekalian, Quran, sodako atau apapun itu, bisa saja itu akan menolong kita mempercepat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawasul yang syar'i, karena ada tawasul yang tidak diperkenankan juga. Tawasul dengan amal soleh itu boleh teman-teman sekalian. Ya begitu, itu mengenai sabar dalam kehidupan ini. Dan sabar itu tidak akan pernah bisa lepas, selalu bergandengan dengan syukur. Maka sabar dan syukur itu pasti harus selalu bergandengan, pasti harus selalu ada. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkannya keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan jika ada pada diri seorang mukmin, dan ketika ia mendapatkan kesenangan ia bersyukur, ketika ia mendapatkan kesedihan dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Begitulah teman-teman sekalian. 5 menit lagi pesan sponsor. Ya, jadi sabar dan syukur tidak bisa dipisahkan teman-teman sekalian. Bisa nggak kita dalam keadaan lagi sedih bersyukur? Masih bisa nggak? Level seseorang itu ada 4. Ketika dikasih ujian level terendah dia marah sama Allah. Kenapa ya Allah harus saya marah? Apa dosa saya ya Allah? Kenapa ya Allah? Level orang kedua sabar. Ketika diberikan ujian sama Allah dia mampu melawan tapi dia sabar. Level orang ketiga ikhlas, ridha dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Level orang hebat tertinggi ketika diberikan ujian kesedihan dia bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ada orang rumahnya kebakar semuanya habis, masih bisa bersyukur. Apa yang dia syukuri? Alhamdulillah ala kulli hal. Barang-barangku semuanya habis, tapi alhamdulillah aku dan anak-anakku masih selamat, alhamdulillah. Mungkin saja Allah mau mencuci harta-hartaku dari harta-harta yang haram dengan memberikan kebakaran seperti itu, alhamdulillah. Atau ketika ada orang yang meninggal dunia, masih ada orang-orang yang bisa bersyukur. Setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia masih bisa bersyukur.
Ternyata orang yang dicintainya tidak merasakan penderitaan sakit yang terlalu lama. Alhamdulillah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah. Atau ketika diberikan sakit, dia masih bisa mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya Allah, lebih baik keadaan diriku daripada orang yang mati mendadak. Orang yang mati mendadak, yang lalai daripada Allah adalah bentuk murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diberikan kesempatan untuk bisa menabung amal solih, dia tidak bisa diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Maka orang yang sakit sesungguhnya masih bisa bersyukur dengan keadaannya. Seperti Nabi Ayub alaihissalam, dikasih sama Allah kesempatan untuk ingat mati, dikasih sama Allah kesempatan untuk tidak lagi bisa melakukan maksiat, dikasih kesempatan pada Allah untuk sendu hatinya, untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Saya teringat kata-kata Ria Ricis karena saya tahu sebagian di sini generasinya Ria Ricis. Ya. Ini bukan generasi saya lagi, generasi saya ini udah ibu-ibu muda gitu ya. Tapi banyak anak-anak kuliahan sebayanya Ria Ricis. Jadi saya sebutkan kata-katanya Ria Ricis. Ria Ricis selalu mengatakan bersyukur teman-teman semua. Karena kalau tidak bersyukur tandanya adalah orang-orang yang tidak bersyukur adalah dia bilang begini. Apa sih dia bilang? Jangan mengeluh karena orang-orang yang mengeluh adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur. Begitu katanya. Yang suka nonton YouTube-nya pasti dia sering mengucapkan hal demikian ya. Dia katakan jangan mengeluh karena mengeluh hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Jadi bersyukurlah dalam kehidupan ini teman-teman sekalian. Untuk urusan dunia banyak lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas kita ngerasa kayak gak cukup-cukup terus ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, maka kita akan bersyukur dalam kehidupan kita. Adapun kalau urusan akhirat, maka kita harus melihat ke atas. Penghafal Quran, Masya Allah, ahlul Quran. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yakni para penghafal Quran. Insya Allah mungkin, insya Allah. Dan insya Allah amalnya sesuai dengan apa yang sudah dipelajarinya. Qurannya, input, outputnya juga Quran insya Allah. Akhlaknya juga Quran insya Allah.